ini kita yang berada di Kelari, lokasi di depan McD Kelari, kita sudah berusaha menutup jalan Pantura, tapi nyatanya pihak keamanan membubarkan kami. Pihak kepolisian berusaha memadamkan api yang kami nyalakan dan melipat banner-banner yang kami nyalakan. Makanya kami terpaksa untuk berpindah ke lokasi titik aksi di PPK 1 Jawa Barat. Tapi kita belum tahu report kawan-kawan yang di Jatisari, yang di Simpang Jomin, apakah berhasil menutup jalan Pantura. Sekali lagi, jika sampai nanti ada korban yang berjatuhan lagi, kami tahu kami harus mempersalahkan siapa. Kami sudah menutup jalan agar tidak ada lagi korban-korban yang berjatuhan, tapi kami dibubarkan dan kami dipaksa untuk membubarkan diri dari titik aksi yang telah kami sepakati. Seperti itu. Ini Keblengar lagi ya teman-teman. Dalam tajuk Karawang digoyang jalan berlubang, kami menuntut seluruh pihak, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, untuk segera memperbaiki jalan-jalan yang berlubang yang ada di Kabupaten Karawang. Itu tanggung jawab kami nasional, tidak lagi bukan saling tanggung lempar bola, jawabnya saling lempar tanggung jawab. Ini tanggung jawab provinsi, ini tanggung jawab kabupaten, ini tanggung jawab pusat. Tapi saya rasa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Itu yang disebut salus populi suprema lex exto, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tidak ada lagi kewenangan pihak manapun, tidak ada lagi lempar-lempar tugas, bahwa keselamatan rakyat merupakan kewajiban utama dari pemerintah. Tiap hari makin banyak yang nyesel milih KDM. Kali ini warga Cikampek, Karawang, protes jalannya hancur lebur. Padahal kan gubernurnya sering pamer jalan bagus. Giliran diprotes warganya, dia langsung ngeles. Itu kan jalan nasional. Padahal yang rusak bukan cuma jalan nasional. Ya gini kalau gubernur artis YouTube, jago ngeles. Padahal kan Cikampek, Karawang ini nggak jauh dari Istana Si Raja ini. Apalah susahnya ngecek. Kalaupun emang jalan nasional, ya tuntutlah pusatnya biar dibenerin. Apa gunanya punya gubernur kalau cuma jago ngeles doang? Oh iya, Mas Panji kan pernah ditantangin KDM suruh main ke Jawa Barat, jalanan udah bagus katanya. Ayo Mas Panji ngevlog di Jawa Barat, mulai dari Bekasi sampai Cirebon, gimana jalannya, ngevlog, biar tahu. Raja kita ini kan lewat tol, jadi dia nggak tahu jalanan rusak. Gini aja, Kang Panji datang ke Jabar, keliling, lewatin tuh jalan-jalan provinsi ya. Kemudian keliling ke daerah-daerah, di berbagai daerah di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Saya ngebangunnya bener apa enggak? Apakah saya ini hanya gubernur konten? Biar terbukti omongan Mas Panji itu bener soal si artis YouTube ini. Kalau menurut keyakinan saya sih bukan artis YouTube, raja omon-omon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi kita di channel ngaji singkat 7 menit. Untuk video yang pertama tadi itu mahasiswa ya teman-teman. Dia sedang menyoroti jalan yang memang berlubang ya di kampung, di daerah Karawang, dan memang sering membuat kecelakaan ya. Jadi memang korbannya sudah sangat banyak ya di situ. Tetapi yang beliau katakan itu salah ya teman-teman. Itu sebetulnya bukan kewenangannya Bapak Gubernur KDM, tetapi itu kewenangannya nasional, yaitu kewenangannya Menteri PUPR ya. Jadi kalau Bapak KDM yang dandanin, nanti bisa kena sanksi ya teman-teman. Sanksinya berupa sanksi administrasi, dan itu nanti bisa diperiksa KPK ya. Dan itu sangat berbahaya bagi reputasi Bapak Aing ya. Jadi ya Bapak Aing berhati-hati lah ya teman-teman ya. Dan karena itu memang bukan kewenangan beliau ya. Dan untuk yang babang tampan ini memang selalu ada saja ya si mata satu ini. Di barisan-barisan sakit hati, di barisan-barisan penyinyir KDM memang selalu ada ya teman-teman. Tapi ya begitulah emang keblinger ya. Seperti biasa saya katakan keblinger. Tapi tenang aja teman-teman, itu sudah ditanggapi ya oleh Bapak Aing, oleh KDM sudah ditanggapi statement dari anak kuliahan tersebut ya. Dan semoga kedepannya si mas-mas mahasiswa itu paham ya, mana yang memang kebijakan KDM dan mana yang bukan ya. Jadi tidak asal bicara, karena untuk sekelas anak kuliahan lah ya. Untuk anak sekelas kuliahan masa tidak paham ya masalah tersebut ya teman-teman. Tapi tidak ada satu
Kedua jalan tersebut merupakan jalan nasional. Kewenangannya kewenangan Menteri PU. Karena ini kewenangan Menteri PU, maka Bapak KDM yang kelihatan ini ya berkewajiban teman-teman, membangun kelihatan adalah lemes ya, Menteri kelihatan Pekerjaan capek Umum. kayaknya ya. Dan kami sudah menyampaikan Soalnya beliau habis dari Jakarta ya. dan beliau menyanggupi untuk dilakukan perbaikan jalan tersebut. Selanjutnya, kenapa sih gubernur melempar tanggung jawab? Bukan melempar tanggung jawab, karena kalau itu dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat atau pemerintah kabupaten merupakan pelanggaran administrasi dan keuangan karena mengerjakan sesuatu yang bukan kewenangannya. Untuk itu ini yang bisa kami sampaikan. Tetapi kalau ada penyerahan kewenangan pengelolaan jalan di ruas jalan tersebut, bisa jadi bisa dikerjakan oleh pemerintah provinsi. Tapi pemerintah provinsi tidak bisa dulu mengerjakan jalan nasional karena jalan provinsi dan jalan kabupaten pun masih butuh perhatian. Hatur nuhun. Nuhun Bapak Aing, mikiran jalan ya tapi tak botak. Sampai botak sih Bapak teman-teman, Bapak, memikirkan jalan makanya ya. Terima kasih. Kesaha. Bapak Aing, Bapak Gubernur. Dan ini ada juga yang bikin KDM gemas ya teman-teman. Ini seorang anak masih muda lah ya teman-teman ya. Tapi memang sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak. Tetapi untuk seumuran seperti beliau ini memang gimana ya? Minta bansos terang-terangan sama KDM teman-teman. Dibilang lucu juga bikin gemes ya. Naon deui Kan abi teh nyuhunkeun bansosnya Kasaha? terus ngajukeun wae. jeung naon sakieu jagjagna minta bansos Nah, atuh Pak, ari abdi ge pantos keluarga terus gaduh murang kali. ai sia nu pantar sia dibere bansos jagjag yang ngirakeun sia teh Atuh Pak, ari ayeuna kieu Pak, manya tatangga meunang nu ngarora. nya ya lamun Gitu. batur menang bantuan kulantaran ngaku miskin mun urang sirik ka batur kulantaran menang bantu miskin berarti urang hayang miskin Nya henteu Pak. Intina mah siapa ai kawin ka urang Jawa bisa ai bansos hayang menang bantuan ngirakeun sia teh jagjag mah bansos kali gede kieu Pak. banyakeun banyak kunaon nyen budak Lah, ai bapak kan kerka. Keblinger lagi ya teman-teman. lamun urang nyen budak tanggung jawab jangan ngalahirkeun anak, marabanana, makeana jeung nyakolakeun anak. Nanya eta Pak. Heeh, urang tanggung jawab. Nyapan meureun kedah aya oge meureun bantusan di mana. Entong, tanggung jawab pamarentah mah kanu jagjag mah budakna sakola tanggung jawab pamarentah. Engke lamun gering tanggung jawab pamarentah. Maraban mah tanggung jawab bapakna. Ari sia. Aduh ai bapak. Ari mana yang menang bantuan basos naon? Ya model naon teh kan tadi teh kisahan tanya. Pisan model PKH abi teu dengeng. Hadai mana mah Nggak paham keluarga ya. lain keluarga harapan atuh sia teh. Eta mah jangan ini harusnya. Ai mana haus jagjagna dagang naon? Abi teh dagang teh teh mochi sareng kaloci kok eta make modal alit. Halus. Lagi enak nyieun sorangan. Nyahe nya sorangan. Ari batur mah geuning. Sia numpakan mamajikan bebeja teh ka aing. Tuh aing bebeja tuh. Siapa? Aing numpakan mamajikan teh bebeja siapa aing marapan mamajikan bebeja ka aing. Udah kan teh kumbur teh Pak, abi teh tos Apa teh naroskeun. ngadu Kapal. Kapal. Maksudna kumaha kumaha? Kapal berat. Oh, kemaluran. Aya anu yang sembako terus LPP. Heeh. Nah, bin teu gaduh. Eta mah seneng kanggo anu gaduh nanti ngaranna teh. Heeh geus kieu. Kakak anu Ayeuna teh Nggak kageun paham di deh. urang aing mah mung menang bantuan tapi hayang ngabantu. Amin. Itu, pokoknya aing mah mung menang bantuan, hayang ngabantu. Amin. Insyaallah makmur, beunghar. Ayeuna bisa ngesikeun motor geuningan. Ya alhamdulillah Pak. Eta teh bantuan. Oke lah teman-teman, dan begitulah ya, kalau memang orangnya ngeyel emang agak susah ya buat diomongin, dikasih taunya ya teman-teman. Dan ini terakhir teman-teman, ada berita musibah, tetapi mungkin buat si yang tertimpa adalah keberkahan juga ya teman-teman, di mana beliau bernama Haji Samsudin meninggal setelah melaksanakan azan ya teman-teman, dan setelah kalimat la ilaha illallah ya, beliau meninggal insya Allah husnul khotimah ya teman-teman, amin ya rabbal alamin. Ini tepatnya di Bangka Belitung, di Masjid Jami Pangkal Pinang,
dan beliau seorang ketua DKM ya. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.